Jamaah tabligh antara kenyataan dan pengakuan. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kita memujinya, meminta pertolongannya, meminta ampun kepadanya, dan bertaubat kepadanya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang teguh menempuh jalan mereka dan mengikuti petunjuk mereka dengan baik hingga datangnya hari pembalasan. Wa ba'du. Jamaah tabligh tentu bukan nama yang asing lagi bagi masyarakat kita, terlebih bagi mereka yang menggeluti dunia dakwah. Dengan menghindari ilmu-ilmu fikih dan akidah yang sering dituding sebagai biang pemecah belah umat, membuat dakwah mereka sangat populer dan mudah diterima masyarakat berbagai lapisan. Bahkan saking populernya, bila ada seseorang yang berpenampilan mirip mereka atau kebetulan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan mereka, biasanya akan ditanya, "Mas jamaah tabligh, ya?" Atau, "Mas Karkun, ya?" Yang lebih tragis jika ada yang berpenampilan serupa meski bukan dari kalangan mereka, kemudian langsung dihukumi sebagai jamaah tabligh. Pro dan kontra tentang mereka pun meruak. Lalu bagaimanakah hakikat jamaah yang berkiblat ke India ini? Kajian kita kali ini adalah jawabannya. Jamaah tabligh, siapa yang tak kenal kelompok ini? Ciri mereka mudah dikenali. Pakaian gamis berjubah, kepala bersorban, mata bercelak. Berpenampilan zuhud, berjalan ke sana kemari, ada yang menenteng kompor, ada pula yang berjalan telanjang kaki. Mengajak orang-orang ke masjid. Dan seringnya bergerombol di masjid, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya, untuk mengajak orang sholat. Sepintas banyak orang terpesona dengan tampang dan keramahan mereka, dan tidak sedikit kaum muslimin yang menyambut ajaran mereka. Namun, Islam tidak hanya sekedar pakaian atau aksesoris murah semisal celak mata. Islam juga tidak hanya tampilan fisik, seperti berjenggot atau kening yang menghitam. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, universal. Maka salah jika dikatakan bahwa aksi teror, zikir berjamaah, demonstrasi, dan tindakan-tindakan anarkis lainnya adalah bagian dari ajaran Islam. Begitu juga jamaah tabligh, ajaran mereka juga bukan bagian dari ajaran Islam. Bahkan, jamaah tabligh sangat kental dengan ajaran sufi, dan faham wihdatul wujud, manunggaling kaulalan Gusti, sebagaimana yang dipahami oleh pendirinya, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Ajaran ini menyimpang jauh dari Islam yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Bahkan pergerakan kelompok baru dari India ini paling bersemangat berdakwah di dunia ini dibanding kelompok-kelompok pergerakan yang lain, penyebar virus-virus kesyirikan dan kesesatan, persaudaraan, senyum ramah, dan berbagai lipstik indah lainnya. Akan tetapi ingat, di balik baju yang bagus itu penuh bahaya kesesatan yang siap menyeret siapa saja yang lemah agamanya. Sudah banyak kaum muslimin yang termakan oleh rayuan berbisanya. Hati-hati dengan racun bermerek madu. Kelompok jamaah tabligh JT ini telah diperingatkan oleh para ulama, Ahlus Sunnah akan kesesatannya. Kedok mereka telah dibongkar, dan banyak para pengikut JT yang setia, justru mengakui dan membantah kesesatan yang ada di dalam ajaran jamaah tabligh. Ketahuilah wahai kaum muslimin, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas dua kaidah penting, yaitu 1. Tarbiyah, dan 2. Tashfiyah. Tarbiyah adalah menyampaikan al-haq kebenaran, yaitu apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman as-salafus salih, pendahulu yang salih dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sedangkan tashfiyah artinya pembersihan, yakni menyampaikan segala bentuk kebatilan sebagai lawan dari kebenaran, yaitu segala yang dapat mengganggu, memalingkan, mengeluarkan, dan merusak kebenaran. Prinsip dakwah ini telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan dakwahnya. Dalam setiap khutbah Jumat beliau, dengan wajah merah, memperingatkan umat agar menjauhi perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah terancam dengan neraka. Rasulullah SAW dengan lisannya yang mulia, telah mencela dengan celaan yang keras terhadap orang-orang Khawarij, baca teroris. Beliau mengatakan,
bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh orang-orang Khawarij dengan pembunuhan yang sadis, yaitu seperti terbunuhnya kaum A'ad, karena kelompok Khawarij baca teroris adalah kelompok sesat, keras, mudah mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Sikap keras beliau ini dilandasi agar selamat dari bahaya kesesatan di dunia dan selamat dari bahaya neraka di akhirat. Artinya seorang dai itu bukan hanya mengajarkan fardhu-fardhu, sunnah-sunnah dan keutamaan-keutamaan, serta cara-cara beribadah yang benar saja, tetapi seorang dai juga harus menyampaikan kepada umat segala bentuk dan macam kesesatan dan kebatilan, juga harus disampaikan kepada umat para pembawa dan penyebar virus-virus kesesatan dan kebatilan tersebut supaya jelas di hadapan umat dan mudah untuk menghindarinya. Memperingatkan manusia dari kebatilan dan kesesatan, tahzir, mempunyai dua faidah, yaitu 1. Menghentikan mengalirnya dosa pada pencipta kesesatan, karena pencipta kesesatan dan penyebarnya akan mendapat dosa sebanyak orang yang mengikutinya. 2. Untuk menyelamatkan manusia dari terjerumusnya pada kesesatan. Kalimat rahasia Jamaah Tabligh. Sudah maklum bahwa Jamaah Tabligh, disingkat JT, memiliki 6 dasar atau rukun dakwah, yang di atas 6 rukun inilah para pengikut JT dibaiat. Dan di atas rukun inilah dilaksanakan dakwah JT, barang siapa yang keluar dari 6 rukun ini maka dia dianggap keluar dari JT. 6 rukun itu adalah 1. Kalimat thayyibah, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 2. Menegakkan sholat. 3. Menuntut ilmu dan zikir. 4. Memuliakan kaum muslimin. 5. Ikhlas. 6. Keluar di jalan Allah, khuruj fi sabilillah. Di dalam mendakwahkan 6 rukun ini, JT memiliki jurus kalimat rahasia, sehingga dengan jurus ini mereka mampu menjerumuskan banyak manusia ke dalam kesesatan JT. Apa kalimat rahasia itu? Kalimat rahasia itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan manusia lari, yang menyebabkan manusia berpecah belah, atau berselisih di antara dua orang, maka harus ditinggalkan karena merupakan penghalang dakwah JT, pemutus dakwah JT, penghancur dakwah JT. Maka dengan prinsip inilah dakwah JT bisa berkembang pesat di seluruh dunia, melalui bid'ah khuruj model JI. Contoh pelaksanaan kalimat rahasia JT dapat kita lihat ketika para da'i JT sedang berdakwah, padahal mereka belum waktunya berdakwah. Maka setiap da'i JT dibekali supaya memegangi kalimat rahasia ini. Ketika orang JT mau membahas rukun pertama dari rukun 6 rukun JT, mereka juga harus menerapkan 6 jurus ini. Sudah maklum di kalangan ahlu sunnah wal jamaah bahwa kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu mengandung 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Apabila da'i ahlu sunnah membahas kalimat tauhid ini, maka mereka membahas dan menyampaikan semua 3 macam tauhid tadi, sehingga jelas di hadapan kaum muslimin, siapa ahli tauhid yang sebenarnya, dan siapa ahli syirik yang sebenarnya. Hal ini sangat berbeda dengan kelompok JT ketika membahas hanya kepada tauhid rububiyah saja, karena ini relatif aman dari munculnya perselisihan dan perpecahan. Sedangkan pembahasan tauhid uluhiyah maka ini tidak boleh dibahas, karena di sana ada salafi yang sangat anti pada kesyirikan. Salaf yang tidak membolehkan untuk mengadakan syaddu rihal, perjalanan safar bepergian ke kuburan, tidak boleh tawaf di kuburan, tidak boleh bertawasul dan istighotsah kepada orang solih yang sudah mati. Sementara selain salafi mereka membolehkan. Maka JT tidak berani membahas tauhid uluhiyah ini, karena menyebabkan perselisihan dan perpecahan. JT juga tidak berani membahas tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma was sifat karena di sana ada sekian golongan atau kelompok yang berbeda yang tidak bisa dipertemukan, ada kelompok Asy'ariyah, ada kelompok Maturidiyah, ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Hululiyah, ajaran fanteisme. Menyatunya Allah dengan makhluk atau wihdatul wujud dalam bahasa Jawa dikenal dengan ungkapan manunggaling kawula lan Gusti. Belum lagi di sana ada kelompok Salafi yang menentang semua kelompok di atas, sehingga JT tidak berani membahas masalah tauhid ini, karena akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Demikian juga ketika JT mau membahas rukun lainnya, rukun ilmu misalnya, maka jurus kalimat rahasia ini wajib dipegangi. JT membagi ilmu itu menjadi 2, yaitu ilmu fadail dan ilmu masail, ilmu fikih. Ilmu yang pertama yakni ilmu fadail atau yang lebih dikenal di kalangan mereka fadilah amal,
dianggap lebih aman untuk membahasnya dari timbulnya perselisihan dan perpecahan. Sementara ilmu masail sangat syarat timbulnya perselisihan dan perpecahan menurut mereka. Karena mereka mendahulukan khuruj daripada thalabul ilmi, mencari ilmu. Maka orang JT tidak berani membahas ilmu masail. Dan masalah ilmu masail, ilmu fikih ini, diserahkan kepada ulama negeri wilayah tersebut. Orang JT cukup dengan ilmu fadail saja. Dan begitu seterusnya, yaitu semua wajib dihindari. Sungguh kalimat rahasia JT ini sangat bertentangan dengan prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsekuensinya, seorang dai JT harus bisa bermuka banyak dengan mendiamkan kesyirikan yang ada di hadapannya, mendiamkan kebid'ahan dan kesesatan yang ada di hadapannya. Bahkan JT juga menjadi penolong dari perbuatan kemungkaran. Ketika ada orang yang merokok, mereka malah membelikan. Ketika ada yang mabuk, mereka malah menyiapkan gelasnya. Dan ketika ada orang yang mencukur jenggotnya, mereka yang menyiapkan siletnya, pisau cukur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Al-Baqarah 42. Adapun dai salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menerangkan kepada umat Islam bahaya kesyirikan macam-macamnya, menyeru kepada umat untuk menjauhi syirik dan pelakunya, sehingga menjadi jelas dan terang di hadapan umat antara syirik dan tauhid, antara ahli syirik dan ahli tauhid. Dai salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menerangkan kepada umat bahaya-bahaya bid'ah, macam-macam bid'ah, dan siapa yang disebut ahli bid'ah. Diterangkan kepada umat pentingnya mempelajari dan mengamalkan sunnah, sehingga dengan itu jelaslah di hadapan umat siapa ahli bid'ah dan siapa ahli sunnah, yang keduanya berbeda dan tidak bisa disatukan. Dai salafi juga menerangkan kepada umat bahaya perbuatan mungkar dan maksiat, dan bahaya tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Diringkas dari kitab Al-Kuthbiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha, karya Asy-Syaikh Ibrahim Ibnu Sultan Al-Adnani, halaman 7-12. Kisah kelabu Jamaah Tabligh. Dari kisah-kisah kelabu Jamaah Tabligh, pembaca akan tahu betapa kebencian mereka kepada Al-Haq dan pembawa Al-Haq, dalam keadaan banyak muslimin tersihir dengan keindahan lipstik jamaah ini. Mari kita ikuti kisah-kisah mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dan mengaruniakan hidayahnya kepada kita. Amin. 1. Celaan JT terhadap ulama. Jamaah Tabligh mempunyai dua majelis. Majelis pertama adalah tiap Selasa malam yang merupakan majelisnya orang-orang yang baru datang dari khuruj, baca berkelana, mengembara dari masjid ke masjid. Dan majelis kedua adalah majelis orang-orang yang hendak berangkat khuruj. Kemudian Amir baca, pemimpin mereka menghadirkan salah seorang yang baru datang dari khuruj, untuk membangkitkan semangat khuruj orang-orang JT yang mau khuruj. Maka, terjadilah dialog antara Amir JT dengan JT yang baru datang dari khuruj tersebut. Amir JT, berapa hari Anda khuruj? Fulan JT, saya khuruj, selama 4 bulan fisabilillah. Amir JT, Masya Allah, kemana saja khurujnya? Fulan JT ke Jazirah 10 hari, di Afrika 20 hari, di Eropa 1 bulan, di Amerika Selatan 1 bulan, dan 1 bulan di Asia Timur, India, dan Pakistan. Amir JT, Masya Allah. Kamu adalah seorang dai, seperti awan, yang bergerak mendatangi manusia di negaranya, kampungnya, dan memberi minum langsung kepada mereka, berbeda dengan para ulama, mereka itu seperti sumur atau mata air. Kalau kalian kehausan harus menempuh sekian mil perjalanan untuk mendatangi sumur tersebut, terkadang sesampai di sana belum tentu bisa langsung minum, karena sumurnya tidak ada timbanya, dan kalaupun ada timbanya kalian akan susah payah menimbanya, baru bisa meminumnya. Perhatikan baik-baik kisah buatan Amir JT ini, semoga Allah merahmati kita. Ketika ada tolabul ilmi, penuntut ilmu, mereka sampaikan kisah ini, agar orang tersebut tidak jadi menuntut ilmu, dan mengutamakan menjadi da'i, yang mereka bilang seperti awan yang menurunkan hujan, itu lebih afdal dari sumur atau mata air. Hujan dari awan, seringnya hanya menumbuhkan rumput makanan ternak saja. Juga sering hanya menumbuhkan rumput musiman. Berbeda dengan air sumur, atau sumber mata air yang diambil orang untuk minum, untuk mencuci, memberi minuman ternak, menyiram tanaman. Sumur dan mata air bisa digunakan untuk orang mukim maupun musafir, diminum oleh manusia dan binatang ternak. Karena kualitasnya bagus, tidak berbau, rasanya enak, dan warnanya pun jernih. Dengan ini bukankah pembaca dapat membedakan antara air hujan dengan air sumur?
Kalau kurang jelas, pembaca bisa membuktikan dengan cara mengambil segelas air hujan yang menggenang di depan atau di samping rumah Anda, kemudian ambillah segelas air sumur. Kemudian sejajarkan keduanya. Kemudian jika Anda disuruh minum, mana yang akan Anda minum? Itulah pengakuan dari Amir JT, yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan kualitas JT, seperti air keruh yang digandrungi oleh orang-orang yang menyukainya. Bercampur di dalamnya antara kebaikan dan kejelekan, antara hidayah dan kesesatan, antara kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan. Kisah ini merupakan isyarat dan pelajaran kepada segenap kaum muslimin serta sebagai pemberitahuan tentang keadaan dan kualitas JT, yaitu ibarat minuman kotor bercampur penyakit dan racun yang lebih ganas dari sekedar penyakit terganas di dunia ini. Karena seganas apapun penyakit badan itu hanya merusak badan saja dan tidak merusak hati. Badan yang hancur masih bisa diharapkan selamat dari berbagai kesesatan di dunia dan ancaman neraka di akhirat. Sedangkan kebid'ahan dan kesesatan adalah penyakit hati yang berbahaya bukan hanya di dunia, tetapi bisa berlanjut sampai di Jahannam, na'udzubillah minadh-dhalalati wan nar. Badan sakit, tetapi hatinya sehat jauh lebih baik daripada sebaliknya. 2. Celaan JT terhadap talabul ilmi, penuntut ilmu. Dikisahkan ada seorang JT yang bertemu dengan seorang yang hendak berangkat talabul ilmi, maka terjadilah dialog di antara keduanya. JT, mau kemanakah wahai saudaraku? Talib, saya mau berangkat talabul ilmi. JT, untuk apa talabul ilmi? Talib, supaya mengerti halal dan haram. JT, subhanallah. Anda belum mengerti halal dan haram. Padahal, kucing saja mengerti halal dan haram. Perhatikan wahai kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Kalau hewan saja sudah mengetahui halal dan haram, maka tidak ada gunanya Allah mengutus para rasul, dan tidak ada gunanya Allah menurunkan Al-Quran, sementara Allah dan Rasulnya telah mewajibkan pada setiap kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Beliau SAW bersabda, menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Ya'la, Thabrani, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. 3. Celaan JT terhadap muslimin yang tidak mau ikut khuruj. Telah berkata Amir JT ketika memberi semangat kepada orang-orang JT yang hendak khuruj meninggalkan kampungnya, meninggalkan pekerjaannya, keluarganya, dan anak-anaknya. Wahai saudaraku, kalau kalian letakkan gula dan teh di dalam gelas, tetapi tidak kamu aduk, maka kalian tidak akan merasakan manisnya teh tersebut. Demikian juga setiap manusia itu memiliki iman di dalam hatinya, mereka tidak akan merasakan manisnya iman tersebut, kecuali mereka khuruj bersama JT. Subhanallah. Ucapan Amir JT ini benar-benar celaan terhadap para ulama dan kaum muslimin, karena kita mendapati para ulama, thalabul ilmi, kaum muslimin laki-laki dan wanita, mereka semua tidak khuruj, hanya JT saja yang khuruj untuk mengamalkan ajaran Buddha, yang dimasukkan ke dalam Islam oleh JT. Juga, ucapan ini bertentangan dengan hadis sahih. 3 hal apabila ada pada seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu seseorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih dia cintai. Dari selain keduanya, seseorang yang mencintai orang lain dia tidak mencintai kecuali karena Allah, dan seseorang yang membenci kekafiran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya sebagaimana dia membenci jika dilempar ke neraka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Hadis riwayat Muslim. 3 kisah ini diterjemahkan dengan ringkas dari kitab Al-Qutbiyah Hiyal Fitnah. Fa'rifuha. Karya Asy-Syaikh Abu Ibrahim Ibnu Sultan Al-Adnani. Halaman 13-15. Khuruj atau keluar di jalan Allah ini adalah ajaran baru yang diada-adakan oleh kelompok jamaah tabligh yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, Ridwanullah alaihim ajma'in. Ajaran khuruj, baca, berkelana, mengembara dari satu masjid ke masjid lain, ini merupakan ajaran Buddha dan Brahma, sama sekali bukan bagian dari ajaran Islam. Maka berhati-hatilah, wahai kaum muslimin. Jangan sampai kalian tertipu oleh penyesatan kelompok jamaah tabligh ini, segeralah kembali kepada as-sunnah Nabi, yang dengannya akan mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Terhadap khuruj ini, telah berkata Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, sesungguhnya umat terdahulu dari kalangan penganut ajaran Brahma dan Buddha, mereka beribadah dengan khuruj, melancong, yakni manusia diwajibkan untuk keluar meninggalkan keluarganya, dan berkelana di muka bumi, dengan menempuh perjalanan panjang, harus sabar di atas penderitaan perjalanan, di atas rasa lapar dan haus, sabar berjalan di atas betis, tidak boleh naik kendaraan, sabar berselimutkan debu dalam perjalanan, makan harus sedikit.
berjalan di bawah teriknya matahari, dan dinginnya cuaca, serta derasnya hujan. Ini semua adalah ajaran Buddha, bukan dari Islam sedikit pun. Ajaran ini pernah dilakukan oleh seorang penganut ajaran Brahma yang bernama Buddha. Dia adalah anak orang kaya di India. Dia melancong dengan meninggalkan anak dan istrinya, berjalan selama 5 tahun sampai ketika di puncak kelemahannya, dia berhenti di bawah sebuah pohon. Di puncak rasa lapar dan haus serta telah merasakan pedihnya panas dan dingin, maka ketika itu, dia merasa berhasil menuju puncak hakikat, tujuan tertinggi yang tidak bisa diperoleh oleh semua orang. Ketika itu terbukalah baginya pintu-pintu hikmah, dan mengerti segala sesuatu yang asalnya tidak tahu, padahal ini adalah kejahilan, atau kebodohan, bukan ilmu, dan bukan hikmah sama sekali. Si Buddha pun segera pulang menuju kampungnya, dan manusia menyambutnya sebagai tokoh agama yang sukses, mencapai hakikat, sedangkan pohon tempat berteduhnya mereka beri nama, pohon hikmah, karena di bawah pohon ini, si Buddha dianggap mendapatkan sumber-sumber hikmah dan ilmu. Adapun dalam sunnah Nabi, keluar itu adalah dalam rangka berjihad berperang melawan orang-orang kafir, bukan sekedar melancong seperti Buddha tersebut. Beliau, Asy-Syaikh Taqiyuddin rahimahullah, juga berkata, lisannya kelompok jamaah tabligh seakan berkata, tidak wahai Rasulullah, perkaranya tidak seperti yang kau katakan. Bahkan melancong khuruj itu disyariatkan di jalan Allah. Bahkan seorang ahli ibadah, meskipun telah melaksanakan semua yang diwajibkan maupun yang telah disunnahkan, tetapi dia belum khuruj maka agamanya tetap kurang. Sesungguhnya ucapan ini puncak penyimpangan dari kelompok tabligh. Barang siapa yang telah mengetahui bahwa Nabi SAW telah menghapus ibadah melancong ini, dan dia tetap mengamalkannya, maka dia telah menentang Allah dan Rasul-Nya dan akan menjadikan orang hina. Khuruj, kalau tidak mau dikatakan sebagai ajaran Buddha Brahma, maka ini adalah perkara baru dalam agama, yang diada-adakan yang sangat berbahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan suatu kaum di antara kalian kepadaku dan saya Rasulullah berada di telaga Haud, kemudian kaum itu terusir dariku, aku katakan ya Allah sahabatku, maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengerti apa yang mereka lakukan terhadap agamamu sepeninggalmu, maka aku katakan, celaka, celaka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wambalatala-si'i, umallahamtullaham man batla bala, ataratallahu bala, wambilaladi, wamallahamtullaham bala, wambalatala-si'i, wamhatala-si'i." Maka malaikat menyeret mereka dengan wajahnya. Wamallahamtullaham bala-si'i. Aku tanyakan, mau diseret kemana? Dikatakan, ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW berada di telaga Haud, telaga beliau, yang airnya mengalir dari Al-Kautsar. Barang siapa yang meminumnya seteguk saja, dia tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Artinya, dia akan mengalami kebahagiaan dengan meminum air telaga tersebut, gelasnya sebanyak bintang di langit, warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Kemudian ada jamaah, sekumpulan, orang mendatangi telaga Nabi SAW itu, Haud. Mereka telah dikenal dari bekas wudhunya, karena wajah mereka bercahaya dari bekas wudhunya di dunia. Ketika mereka telah berada di puncak siksa kehausan dan ketakutan, tiba-tiba datang malaikat menyeret mereka di atas wajah-wajah mereka dan diusir ke belakang. Rasulullah SAW bertanya, kemana mereka akan minum? Maka dijawab, ke neraka. Rasulullah bersabda lagi, ya Allah, berilah syafaatku kepada mereka, karena mereka adalah umatku. Allah menjawab, engkau tidak mengerti bid'ah apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka telah mengganti dan mengubah agama yang engkau tinggalkan. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka dengan mengatakan, celaka mereka, celaka mereka. Wahai firqat tabligh, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah bahwa sebentar lagi kalian akan berdiri di hadapan Allah. Sesungguhnya, dengan khuruj itu, kalian telah memfitnah manusia. Dengan khuruj itu, kalian telah melalaikan anak, istri, saudara-saudara, dan kedua orang tua kalian. Padahal, khuruj itu, jika kalian tidak mau mengatakan, telah mengambil ajaran Brahma, maka sesungguhnya, khuruj itu adalah ajaran bid'ah yang paling menyesatkan. Wallahul musta'an,